Anda merasa sedang diawasi ribuan toko yang sama di setiap sudut jalan yang Anda lewati. Kita mengira kita masuk ke Indomaret karena ingin kita sendiri. Tapi kenyataannya, Anda sedang masuk ke dalam sebuah pelengkap psikolog dan efisiensi yang sudah dirancang sejak 37 tahun yang lalu. Bunyi ting-tong itu adalah suara dari sebuah mesin raksasa yang sudah bekerja selama 37 tahun. Tapi di balik cahaya neon yang terang itu ada sebuah cerita yang gelap tentang luka krisis moneter, tentang manajemen kardus yang gila, hingga sistem potong gaji yang tidak terlihat mata. Hari ini kita tidak bicara soal belanja, kita bicara soal anatomi raksasa. Indomaret tidak lahir sebagai penguasa. Tahun 1988 di Ancol, dia hanyalah sebuah laboratorium kecil, tempat riset kecil untuk melihat sejauh mana orang Indonesia mau belanja di tempat yang ber-AC. Tapi tahun 1998 datanglah krisis penjarahan, ketakutan. Banyak toko rata dengan tanah. Di sini titik baliknya, Indomaret sadar mereka tidak bisa berdiri sendiri, mereka butuh sekutu. Maka sistem waralaba lahir. Ini bukan cuma soal bagi hasil, ini soal bagi resiko. Setiap ekonomi hancur, pasukan semut inilah yang menyelamatkan mereka. Sekarang mari kita bicara soal rahasia dapur. Pernahkah kalian melihat tumpukan kardus di belakang toko? Bagi kita itu sampah, bagi Indomaret itu adalah pendapatan cabang. Mereka punya tenaga kerja khusus hanya digaji untuk ngurusin kardus saja, dikumpulkan, dipres, dan dijual kembali. Bahkan, furnitur lama, rak yang patah, polsen yang berkarat, tidak dibuang ke tempat sampah. Departemen GA akan memodifikasi ini, menghidupkan kembali barang yang mati menjadi aset. Indomaret membuktikan satu hal, keuntungan besar lahir dari hal-hal kecil yang dianggap remeh oleh orang lain. Mari masuk ke ruang mesin. Sistem logistik mereka adalah orkestra raksasa. Ada DC yang disebut distributor center, ada digital packing system yang membuat kesalahan jadi mustahil. Kenapa Indomaret jarang kehabisan stok? Distributor center atau yang dikenal DC, Indomaret memiliki puluhan di seluruh Indonesia. Setiap toko tidak memesan barang ke pabrik satu persatu, tapi melalui sistem terpusat ini. Digital Packing System (DPS) di gudang, mereka menggunakan sistem digital untuk memilah barang sehingga pengiriman ke toko sangat cepat dan akurat. Tailgate System, sistem bongkar muatan yang didesain agar barang sampai di toko dalam kondisi prima dan tidak memakan waktu lama. Tapi lihatlah ke atas, arah AC. Indomaret tidak pernah membeli AC. Mereka menyewanya. Kenapa? Agar beban servis, teknisi, dan kerusakan menjadi beban supplier. Indomaret hanya ingin satu hal, toko yang dingin tanpa pusing urusan mesin. Bahkan lampu dibeli terpisah dari kontraktor. Mereka memotong setiap rantai yang biasanya bikin biaya bengkak. Setiap rupiahnya dihitung dan kalkulator yang tidak punya perasaan. Namun, efisiensi ini punya sisi tajam. Kita harus bicara tentang NKL, nota kurang lebih. Ini adalah hukum tidak tertulis di balik seragam mereka. Jika barang hilang, perusahaan tidak mau rugi. Karyawanlah yang menanggungnya, dari pramuniaga hingga area manajer. Semua harus urunan. Lihatlah buah-buahan di rak itu. Jika mereka busuk karena telat dipajang, karyawan yang terlambat adalah pembelinya. Ini adalah sistem yang memaksa setiap orang untuk menjaga toko seolah-olah itu milik mereka sendiri atau dompet mereka yang akan berbicara. Itulah cara mereka menjaga akurasi dan setengah jutaan barang yang keluar masuk setiap hari. Kenapa mereka jarang iklan di TV? Karena
mereka tidak butuh iklan, mereka adalah lokasi. Strategi street location adalah kuncinya. Mereka menyewa lahan langsung 5 tahun dengan opsi perpanjang 5 tahun lagi. Mereka mengunci wilayah sebelum kompetitor sempat bangun dari tidur ya. Dari toko sembako kini mereka tempat bayar listrik, beli tiket, hingga nongkrong sore. Mereka tidak melewatkan perubahan, mereka memeluknya. 3 dekade berlalu, Indomaret bukan lagi sekedar toko kelontong. Ia adalah monumen ketahanan. Lain kali kalian masuk dan mendengar suara "Selamat datang di Indomaret, selamat belanja", ingatlah satu hal, kenyamanan yang kalian rasakan adalah hasil dari jutaan perhitungan yang rumit dan disiplin besi di baliknya. Karena dalam dunia retail, yang menang bukan yang paling besar, tapi yang paling detail, menjaga setiap inci kerajaannya. Saya Bang Mor, arsitektur online toko kalian. Sebelum kalian tonton ke video yang ini, baik subscribe dan like-nya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.